Melihat harga emas dan perak belakangan ini, tidak ada kata lain yang bisa menjelaskannya selain kegilaan. Setiap pagi, berita dipenuhi dengan tajuk utama seperti pecah rekor tertinggi atau rally luar biasa. Bahkan ada kabar mengenai krisis kekurangan emas di bursa emas Gangnam, di mana barang tidak bisa dijual karena stok habis. Hal ini memicu munculnya klaim-klaim yang penuh ketakutan di pasar. Argumen seperti emas dan perak kertas sudah berakhir, emas fisik adalah satu-satunya aset yang akan menjamin kelangsungan hidup saya, atau sebentar lagi akan terjadi krisis penarikan di mana bank tidak bisa memberikan emas. Teman-teman, apakah memang begitu kenyataannya? Emas dan perak telah lama menjadi sinonim untuk lindung nilai inflasi. Ketika nilai mata uang jatuh, emas dan perak berfungsi sebagai penyimpan nilai terakhir. Dalam sejarah nyata pun, mereka yang memiliki emas batangan saat perang atau krisis ekonomi dianggap telah mengamankan aset yang aman. Namun, melihat kegilaan ini, saya justru merasa semakin skeptis terhadap investasi emas dan perak. Dalam video hari ini, saya ingin membahas secara mendalam dan panjang lebar tentang mengapa investasi emas dan perak fisik pada dasarnya menyimpan kontradiksi yang sangat besar, serta kenyataan tidak nyaman yang akan dihadapi aset-aset ini di masa depan yang didominasi oleh AI dan robot. Pertama, mari kita lihat dengan kepala dingin. Apakah harga emas naik sekarang karena dunia memang kekurangan emas? Statistik tidak menunjukkan bahwa produksi tambang emas merosot tajam, dan tidak pula orang-orang di seluruh dunia tiba-tiba mulai memakai 10 kalung emas sekaligus. Intinya hanya satu, runtuhnya kepercayaan terhadap aset kertas. Sebagian besar emas yang kita perdagangkan bukanlah fisik. Itu adalah apa yang disebut emas kertas, seperti ETF, berjangka, dan berbagai derivatif. Fakta yang mengejutkan adalah beberapa analisis menunjukkan bahwa volume kontrak perak kertas yang diperdagangkan di pasar puluhan atau bahkan ratusan kali lebih besar daripada perak fisik yang sebenarnya ada. Orang-orang mulai ragu jika semua investor di dunia secara bersamaan menuntut agar fisik mereka diserahkan, apakah bank dan manajer aset bisa memberikan semua emas itu? Kekhawatiran inilah yang menciptakan preferensi terhadap fisik dan menjadi pendorong yang mendorong harga naik. Dengan kata lain, rally saat ini bukan karena nilai emas yang meningkat, melainkan bukti bahwa janji sistem keuangan yang kita percayai sedang terguncang. Izinkan saya menambahkan satu pemikiran saya di sini. Sistem keuangan pada dasarnya seperti menara Babel yang dibangun di atas kredit virtual. Jika kepercayaan ini hancur dan terjadi penarikan massal di mana semua orang menuntut fisik, maka harga emas tidak lagi menjadi hal yang penting di dunia seperti itu. Sebab, seluruh sistem keuangan akan lumpuh dan kontrak sosial akan hancur. Dengan kata lain, Anda harus ingat bahwa saat Anda memegang emas fisik di tangan, itu adalah saat di mana pasar yang aman yang kita kenal sudah lenyap. Namun di sini, kita harus mengajukan pertanyaan yang lebih besar. Apa yang akan terjadi ketika era kecerdasan buatan dan robot humanoid tiba? Secara tradisional, emas adalah tempat perlindungan dari kenaikan harga selama inflasi. Namun, teknologi AI meningkatkan produktivitas secara eksplosif. Ketika biaya tenaga kerja hilang dan barang serta jasa melimpah, era deflasi teknologi di mana harga terus turun bisa saja tiba. Jika demikian, apakah peran emas dan perak akan tetap sama? Emas dan perak pada dasarnya adalah aset fisik yang langka. Dalam inflasi, nilai emas dan perak naik secara relatif karena nilai mata uang jatuh. Sebaliknya, dalam situasi deflasi, nilai mata uang bisa stabil atau bahkan naik. Artinya, biaya peluang untuk memegang emas menjadi relatif lebih besar dan tekanan kenaikan harga pun berkurang. Di dunia di mana AI dan humanoid menangani hampir semua produksi, biaya tenaga kerja turun drastis, barang dan jasa melimpah, dan harga terus turun. Dalam lingkungan ini, sulit untuk mengharapkan keuntungan modal
capital gain hanya dari emas dan perak. Terlebih lagi, emas dan perak tidak memberikan dividen, bunga, maupun sewa. Karena merupakan aset yang hanya mengandalkan kenaikan harga, struktur investasinya terbatas. Di dunia di mana robot memproduksi segalanya dengan murah, emas yang tidak memberikan arus kas berisiko menjadi logam berat yang tidak menguntungkan bagi investor. Mari kita bandingkan karakteristik tiap kelas aset bersama dengan emas dan perak. Simpanan bank, keuntungannya adalah perlindungan pokok dan bunga simpanan. Meskipun stabil, dalam periode deflasi, nilai real simpanan bisa naik dengan sendirinya meski hanya didiamkan. Investasi saham, ada keuntungan modal dan pendapatan dividen. Anda bisa mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan dan peningkatan produktivitas. Terutama di era AI, saham berarti memiliki mesin pencipta kekayaan itu sendiri. Ada keuntungan modal dan pendapatan sewa. Sewa adalah arus kas yang stabil, dan kemungkinan keuntungan modal juga ada. Investasi emas dan perak fisik, keuntungannya adalah pelestarian nilai saat inflasi. Namun, kekurangannya jelas, tidak ada struktur imbal hasil selain selisih harga, serta biaya penyimpanan dan asuransi yang terus muncul. Saat deflasi, profitabilitasnya melemah tajam. Singkatnya, emas dan perak memiliki sifat asuransi, tetapi poin krusialnya adalah mereka tidak menciptakan arus kas dalam investasi jangka panjang. Investasi di era AI harus berbasis pada produktivitas, namun emas adalah aset yang terasing dari produktivitas tersebut. Sekarang, mari kita ajukan pertanyaan yang sangat penting. Menurut Anda, kapan emas dan perak fisik paling bersinar? Apakah dalam masyarakat yang tenang, damai, dan tertib? Atau dalam situasi di mana sistem keuangan terguncang, kepercayaan pada mata uang berada di titik terendah, dan orang-orang mulai meragukan aset kertas? Jawabannya sangat jelas. Yang kedua, investasi emas dan perak fisik terlihat seperti aset aman dari luar, tetapi sebenarnya didasari premis yang sangat kuat bahwa kekuasaan moneter akan melemah atau runtuh. Sebab, dalam masyarakat di mana mata uang berfungsi dengan baik, emas hanyalah bahan baku atau aset investasi. Hanya ketika mata uang goyah, emas memiliki makna nyata sebagai mata uang alternatif. Dengan kata lain, panggung sesungguhnya untuk emas dan perak fisik bukanlah masyarakat yang normal. Fakta bahwa Anda mengharapkan harga emas melonjak sebenarnya mengandung kontradiksi psikologis, seolah-olah Anda ingin tatanan beradab yang kita nikmati ini hancur. Lalu, dunia seperti apa yang akan datang jika kekuasaan moneter runtuh? Ini bukan imajinasi, melainkan skenario yang sudah berulang kali terjadi dalam sejarah, jatuhnya nilai mata uang, kontrol modal, pembekuan rekening, pembatasan penarikan tunai, dan yang paling fatal, memburuknya keamanan publik. Masyarakat dengan otoritas publik yang melemah secara bertahap akan mendekati zona tanpa hukum. Di sini, kita harus mengajukan pertanyaan realistis sekali lagi. Apakah emas dan perak fisik benar-benar aman di dunia yang tanpa hukum? Jawaban jujur saya adalah tidak. Dalam masyarakat di mana perlindungan hukum telah hilang, emas bukanlah aset, melainkan target penjarahan. Begitu tetangga Anda tahu bahwa Anda memiliki emas batangan, Anda menjadi target. Emas adalah harta karun hanya saat sistem masih hidup. Jika sistem runtuh, emas hanyalah gumpalan logam berat dan target serangan. Jauh lebih berbahaya membawa satu emas batangan daripada membawa beberapa lembar uang tunai di dompet. Bagaimana Anda akan melindungi emas yang berat itu di saat tidak ada polisi maupun hukum yang melindungi Anda? Dalam kondisi tanpa hukum di mana kelangsungan hidup menjadi taruhan, ada aset lain yang lebih kuat daripada emas, makanan, air bersih, energi, serta senjata dan kekuatan organisasi untuk melindungi diri sendiri. Anda tidak bisa memakan emas, dan emas tidak bisa menahan peluru. Mari kita ingat Perintah Eksekutif 6102 di Amerika Serikat pada tahun 1933.
Presiden Roosevelt melarang keras kepemilikan emas pribadi. Emas menjadi ilegal, dan orang-orang dipaksa memilih, menyerahkannya kepada pemerintah, menyembunyikannya, atau memperdagangkannya di pasar gelap. Di pasar gelap yang tidak mendapat perlindungan hukum, perdagangan emas berujung pada penipuan, pemerasan, dan kekerasan. Negara tidak akan pernah membiarkan emas individu begitu saja di saat krisis. Saat hukum masih hidup, negara yang mengambilnya; saat hukum mati, perampok yang mengambilnya. Ini bukan teori, melainkan pola historis yang diciptakan oleh keserakahan manusia. Lihat juga kasus Tiongkok. Penimbunan emas oleh Tiongkok adalah strategi kelangsungan hidup nasional, bukan mesin pertumbuhan. Karena Tiongkok sangat bergantung pada pangan dan energi, mereka harus membuang emasnya untuk membeli pangan dan minyak di saat krisis. Adalah pemikiran yang berbahaya bagi individu untuk mempercayai emas sebagai penyimpan nilai abadi ketika negara sekalipun melihatnya hanya sebagai kartu yang harus dijual. Mari kita lihat ke masa depan lagi. Di masa depan di mana AI dan robot menggantikan sebagian besar tenaga kerja manusia, biaya produksi produk akan merosot dan tekanan deflasi akan menguat. Nilai mata uang akan stabil atau naik, dan kenaikan harga emas serta perak akan terbatas. Di sisi lain, saham, properti, dan kepemilikan bisnis akan menyerap keuntungan sesuai dengan peningkatan produktivitas. Dalam hal ini, orang yang bersikeras hanya pada investasi emas dan perak tidak punya pilihan selain menghadapi biaya peluang yang tinggi. Biaya penyimpanan dan risiko pengelolaan akan menggerogoti imbal hasil real. Jangan lupa bahwa emas dan perak sangat spekulatif karena Anda hanya bisa menunggu harga naik, mengingat tidak ada arus kas seperti dividen, sewa, emas dan perak bersifat asuransi. Menghadapi deflasi di era AI, portofolio yang berpusat pada emas akan menjadi kelemahan dalam investasi jangka panjang. Investasi emas fisik terlihat seperti cara untuk bertahan hidup saat dunia kiamat, tetapi sebenarnya mengandung kontradiksi fatal. Ia hanya memperoleh nilai nyata saat dunia harus hancur, namun saat dunia hancur, ia menjadi mustahil untuk dilindungi. Itulah sebabnya saya berpikir demikian. Daripada percaya bahwa era aset real telah tiba saat emas dan perak naik, saya melihatnya lebih sebagai indeks ketidakpercayaan orang-orang terhadap sistem. Tentu saja, emas memiliki keuntungannya sendiri, namun saya harap Anda mempertimbangkan risiko struktural yang saya sebutkan sebagai referensi investasi. Menjadikan emas sebagai bagian dari portofolio untuk tujuan asuransi adalah pilihan pribadi, namun saya rasa strategi yang lebih rasional adalah menyeimbangkannya dengan aset yang dapat menciptakan produktivitas dan arus kas di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton dalam waktu yang lama. Silakan bagikan pendapat berharga Anda di kolom komentar. Subscribe dan like sangat membantu pertumbuhan channel ini. Sampai jumpa dengan wawasan yang lebih mendalam di lain waktu. Terima kasih.